A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya haq adkhilna mudkhala sidiqin wa akhrijna mukhraja sidiqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana cara menjaga dan meningkatkan kebahagiaan rumah tangga kita, ya. Sehingga terlahirlah apa yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, ya, rumahku laksana surga bagiku, ya, atau baiti jannati. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, ya, khusus ya Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia, ya, ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat satu tema, ya, dalam konteks tetap bagaimana mewujudkan, ya, kebahagiaan dan keharmonisan di dalam rumah tangga. Salah satunya adalah ya sahabat iDream yang harus kita perhatikan di dalam upaya kita menjaga kebahagiaan, kebaikan, ya, di dalam rumah tangga kita, ya, dengan pasangan kita, adalah menjaga kenyamanan di tempat tidur. Ini juga hal yang penting, ya. Karena banyak kemudian, ya, persoalan di atas tempat tidur ini bisa melahirkan ya, persoalan yang besar. Bahkan dalam satu hadis, ya, dalam beberapa hadis dikatakan persoalan di tempat tidur ini bisa mengundang laknat malaikat ini, ya, bahwa, ya, secara alaminya di dalam Islam, ya, suami istri itu kalau tidur ya satu ranjang, ya, satu tempat tidur. Ya, itulah yang ditujukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah itu, ya, kalau tidur dengan istri-istri beliau, ya tidurnya satu ranjang. Ya. Bahkan Sayyidah Aisyah mengatakan, ya pernah, ya, dia memegang kaki Rasulullah ketika Rasulullah salat untuk memastikan Rasulullah ada di samping beliau. Jadi memang Nabi ya begitu. Maka kita orang Islam, ya, umatnya Nabi Muhammad, ya, dalam hal mengikuti sunnah Rasulullah, ya, harus begitu juga. Ya, meskipun tidak ada larangan, ya, suami istri tidur, ya, di tempat yang berbeda, ya, atau di ranjang yang berbeda, atau di kamar yang berbeda, tidak ada larangan. Selagi kemudian dia, ya, istri terutama tidak menolak panggilan suami, ya, mau pisah tidur ya nggak apa-apa. Tapi ya, kalau berbicara tadi, ya, sunnahnya Nabi Muhammad SAW, ya, beliau tidur seranjang, ya, sekamar seranjang dengan istri beliau. Ini yang para suami harus sadari, gitu, ya. Idealnya begitu, ya. Nah, karena di situ nanti akan ada keberkahan, ya, dan sesuai dengan hukum sunnatullahnya, ya, kalau kita kan nyebutnya hukum alam, ya, padahal hukum Allah itu, ya. Ya, sebagaimana fitrah Allah, ya, yang telah tetapkan di atas muka bumi ini, ya, dalam konteks medis, ya, atau kesehatan jiwa, gitu kan. Ini dalam dunia kedokteran, ya, bahwa
ketika suami istri tidur bareng ya, tidur satu ranjang gitu kan, dan terbiasa begitu, apalagi kemudian ada yang disebut dengan istilah cuddling ya, cuddling atau tidur satu selimut ya, kemudian ya saling menggenggam tangan ya, berpelukan katakanlah begitu ya, antara suami dan pasangannya, cuddling gitu ya. Maka ya dalam studi-studi ya yang dilakukan dalam dunia medis ya, ini saya kutip dari laman Halodoc ya, dikatakan bahwa itu ya tidur ya, ketika pasangan tidur menggunakan selimut yang sama ya, artinya satu selimut ya. Nabi sering gitu ya, Nabi itu biasa apalagi di musim dingin satu selimut dengan istri beliau ya, bukan selimut yang berbeda, satu selimut. Nah ini ya, dapat membawa kebahagiaan ya, jadi pasangan yang sebelum tidur saling cuddling ya, saling berpelukan ya, saling membelai gitu kan. Nah, itu akan berhasil menurunkan rasa khawatir yang dialami oleh masing-masing. Mungkin istri kita ya di siang harinya ada persoalan ya, lalu kemudian di malam harinya tidur dengan suaminya cuddling gitu ya, peluk dia, belai dia gitu kan. Nah, itu akan menurunkan rasa cemas kekhawatiran, mengurangi. Karena dia tahu ternyata ada pasangan yang mengasihi, menyayangi, ya, siap membackup diri dia. Apalagi kalau belayan itu tulus ya, lahirnya dari rasa cinta itu kan beda kan. Beda, istri bisa beda ini, suami membelai dengan rasa tulus gitu ya, atau ya yang penting asal ala kadar beda itu ya. Nah, kalau itu dasarnya adalah rasa sayang, rasa cinta itu kan, maka itu bisa menurunkan kekhawatiran. Nah, itu kebaikan ya, keberkahan. Nah, dan kemudian juga bisa meningkatkan rasa nyaman ya, dan rasa aman ya bagi pasangan. Nah, alasannya adalah bahwa pasangan ini kemudian merasa perasaannya lebih baik dengan kedekatan yang terjalin bersama dengan pasangan. Meskipun lagi tidur gitu kan. Tidur itu kan sebetulnya bukan berarti kita nggak sadar ya, karena separuh jiwa kita itu ada ya, separuhnya aja Allah tarik gitu kan. Artinya sebetulnya di dalam memori bawah sadar kita menyadari ada pasangan kita apalagi kalau tangannya gitu kan saling menyentuh ya, misalnya berpegangan gitu kan, terus saling berpelukan. Itu badan sebetulnya kita sadar ya, kita bisa merasakan walaupun kita tidur. Nah, dan itu ternyata berpengaruh ya, sehingga kemudian moodnya ya dalam tidur itu menjadi baik ya, sehingga terciptalah yang disebut dengan tidur nyenyak atau deep sleep. Nah, ya. Deep sleep ini penting sahabat itu biar kita bisa beristirahat ya, ini untuk mencegah sakit juga ya. Dan kalau udah deep sleep ya atau tidur nyenyak ya nggak perlu lama-lama, nggak mesti tidur 7 jam ya, 8 jam, enggak lah, karena Nabi Muhammad juga tidurnya nggak lama ya. Dalam Al-Quran kan jelas ya, tatajafa junubuhum anil madaji ya, orang-orang yang beriman yang imannya kuat, bagus, amal solehnya bagus, lambungnya jauh dari tempat tidurnya ya. Nabi Muhammad tuh ya termasuk orang yang seperti itu, tidurnya nggak lama ya, 3-4 jam cukup. Dan itu juga berkualitas karena tidurnya nyenyak ya. Salah satu itu tadi ya, penyebabnya adalah tadi tidur seranjang dengan pasangan, dan kemudian in touch ya, adalah ya, ada sentuhan-sentuhan yang terjadi di dalam momen tidur ya. Ini di luar konteks hubungan seksual ya, hubungan seksual itu lain lagi babnya gitu kan nggak selalu juga ya kita tidur seranjang itu karena berhubungan seksual ya, ada momen kita tidur bareng aja gitu kan tanpa ada hubungan seksual. Nah ini kemudian ya, kalau kita satu niatkan karena mengikut sunnah Nabi ya, itu akan mendatangkan keberkahan ya, dari sisi agama ya. Kemudian kalau kita itu tadi ya menjalankannya juga dengan alasan ya, ingin menunjukkan rasa cinta dan kasih, itu juga akan mendatangkan keberkahan. Karena pasangan yang merasa ya dikasihi, disayangi oleh
pasangannya, itu insya Allah akan menyebabkan dia menjadi bahagia. Ya, sehingga kemudian kita bisa mengurangi konflik ya, di dalam rumah tangga. Ya. Dan dalam studi yang sama juga nih disebutkan bahwa tidur bersama dengan pasangan tidak hanya membuat menjadi lebih nyaman ya, menyenangkan, tetapi kebiasaan ini juga bisa membuat pasangan ini saling ingin menjaga. Ini penting kan ya, care gitu ya. Sehingga kedekatan dengan pasangan semakin kuat, dan kemudian kebahagiaan terbentuk. Mungkin kita nggak tahu kenapa sebabnya kok saya sayang sama pasangan. Padahal biasa-biasa aja, suami ya ngasih nafkah ya semampunya dia, istri juga melayani suami ya sebisanya dia gitu. Tapi kok kenapa ya minim konflik, happy rasanya, bisa jadi ya pemicunya adalah itu tadi. Kita nggak ngaja, ternyata kita tidur bareng dengan pasangan kita itu ya, menjaga tidur bersama dengan pasangan kita itu membuat kita kemudian itu tadi ya minim konflik ya, kemudian saling perhatian ya, karena ternyata terbentuk ketika kita tidur ya. Maka menjadi sebuah kerugian kalau kemudian sudahlah ya di luar tidur kita jarang ya in touch dengan pasangan kita, pas tidur juga kita pisah, beda kamar atau beda tempat tidur. Yang jadinya hare-hare kalau kata orang Sunda ya, masing-masing ya, tidak ada bonding ya, antara suami dan istri. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami ya. Tapi di sahabat Tadrim ya, di satu sisi juga ya, ada ya pasangan-pasangan yang kemudian merasa tidak nyaman ya tidur dengan pasangannya ya, terutama perempuan ya, dengan alasan pertengkaran ya, atau suami ya dengan alasan ya istrinya ngorok ya. Ya, terus istri juga sama alasan suami kalau tidur sama suami itu ngorok. Ya. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk ya suami ketika tidur yang membuat kemudian istri tidak nyaman. Ada suami kalau tidur tuh ngigo, teriak-teriak, ya, akhirnya istrinya kebangun-bangun. Ya. Atau kalau tidur sama suami selain ngorok ya kadang-kadang itu karena suaminya guru silat ya, refleksnya itu kayak orang berantem lagi silat itu ya, kakinya kesana kemari gitu ya. Sehingga kemudian istri jadi sasaran gitu kan, dan membuat dia tidak nyaman ya. Nah yang kayak gini-gini harus disadari oleh suami, karena di satu sisi istri juga tidak bisa menolak ketika suami ngajak dia tidur di tempat seranjang gitu ya. Karena ada hadis yang menyebutkan ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab hadis Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia disebutkan ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kata Abu Hurairah ya, telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha ya. Wa fi riwayati hatta tarji'a. Ya. Kata Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, ya ini, idza batatil mar'atu hajiratan fi firasi hajiratan firasa zawjiha ya. Kalau seorang istri menghindari ya tempat tidur suaminya, enggak mau tidur seranjang begitu. Di dalam hadis ini dikatakan la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat melaknatnya sampai pagi hari ya. Wa fi riwayati ya, di dalam riwayat yang lain dikatakan hatta tarji'a, sampai si perempuannya itu kemudian tidur lagi seranjang sama suaminya. Ini lebih panjang lagi gitu kan. Malam ini pisah ya, malam besok baru tidur sama suaminya. Jadi selama sehari semalam itu dilaknat malaikat. Ini menandakan bahwa penting ya tidur satu ranjang itu. Baik suami udah manggil, Neng, ya, istriku, Adinda sini. Ya.
tidur sama kanda itu kan. Nah, tidur sama papa itu gitu ya bahasanya. Kalau istrinya kemudian menghindar dengan alasan, banyaklah alasannya, maka hadis ini yang perlu dikhawatirkan. Ya, malaikat melaknat. Kita dilaknat manusia aja bisa susah. Kita nih kalau setempat kerja kita ya musuhin kita, ngelaknat kita, susah gitu tuh. Apalagi kemudian yang melaknat itu malaikat yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia. Yang sisi derajatnya ya, namanya malaikat kan makhluk langit itu ya, itu luar biasa. Yang doanya tidak ada hijab ya antara dia dengan Allah, itu kan malaikat itu. Maka satu kerugian kalau kemudian ya, kita mendapatkan laknat malaikat gara-gara persoalan tidur ya, di atas ranjang. Maka kalau lihat hadis ini ya jumhur ulama ya mengatakan ya sepakatlah bahwa istri harus tidur ya satu ranjang dengan suaminya dengan kondisi apapun suaminya itu ya. Ada juga hadis yang mengatakan idza da'a rajul, nah ini dia kan juga dari Abu Hurairah ya. Idza da'a rajulun imra'atahu ya ila firashihi ya, apabila seorang laki-laki suami maksudnya memanggil perempuannya atau istrinya ila firashihi ya untuk datang ke tempat tidurnya ya tidur bareng lah begitu ya. Fa'abat lalu kemudian dia enggan atau menolak, ghadban 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tasbah ya. Lalu kalau istrinya enggak mau dia dan tidak mau datang lalu dia suaminya marah ya kepada dia malam itu. Ya ghadbana ya lalu kemudian suaminya marah 'alaiha ya kepada dia la'anat hal malaikah. Maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Nah, kalau ada suami manggil, istri nggak acuh, gitu. Maka kemudian dalam hadis ini dikatakan malaikat akan melaknatnya, ya karena kemarahan suaminya tadi. Ya mungkin suaminya nggak akan ngomel-ngomel, ya. Dipanggil nggak nongol juga, nggak datang juga, cuman gitu ya. Ya, tapi nggak mau datang juga. Ada suaminya gondok. Nah, itu kalau ada suaminya mengganjal di hatinya, dia tidur dalam keadaan begitu, maka istrinya akan dilaknat ya, oleh malaikat. Ngeri ya. Nah, jadi karena hadis ini kemudian ya, di satu sisi kan istri harus paham gitu ya, pentingnya untuk kemudian memenuhi panggilan suami ketika suami mau tidur. Ya. Nah, di sisi lain para suami juga harus paham ya. Jangan sampai kemudian istri-istri merasa tidak nyaman gara-gara persoalan ya, ada kebiasaan kita yang membuat istri kita nggak nyaman tidur bareng ya, karena tidurnya jadi nggak berkualitas, nggak nyenyak gitu kan, suaminya ngorok kadang-kadang ya, atau suaminya ngigo ya, teriak-teriak begitu kan, atau kadang suaminya ya apa namanya kalau kata orang Sunda nyebutnya motah ya, gerak-gerak mulu ya. Kiri kanan kadang-kadang ketindihan istrinya gitu kan lagi tidur gitu kan, kakinya tahu-tahu di atas hidung dia, repot itu ya. Suami istri sengsara juga gitu kan. Nah ini harus dipahami gitu kan. Maka dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh para suami. Yang pertama, tanya istri dulu, Adinda, kalau Adinda tidur dengan kanda nyaman enggak? Tanya istri ya, ada persoalan enggak? Oh misalnya, oh iya bang, abang tuh kalau tidur sama saya suka ngorok atau kadang-kadang suka kentut tiba-tiba gitu ya. Nah itu harus dipastikan ya apa kata istri kita. Nah, kalau bilang ngorok, bang ya, tanya mengganggu enggak? Kalau dibilang mengganggu banget, nah maka disinilah suami harus berusaha untuk bisa menghilangkan itu. Nah, kalau bilang enggak bang, saya anggap itu nyanyian jangkrik di malam hari yang membuat tidur saya jadi nyenyak, ya enggak apa-apa. Ya, kalau saya bilang ganggu banget bang gitu kan, itu abang harus cari gimana caranya. Nah, itu suami kemudian harus berusaha untuk menghilangkan. Yang kedua, nah itu dia. Ketika sudah mengetahui ya, ternyata ada beberapa hal yang kemudian membuat istri kita tidak nyaman ya, tidur ya seranjang setempat tidur dengan kita. Maka diusahakan untuk kemudian kita
berusaha memperbaiki ya dalam rangka menjaga kenyamanan tidur bersama. Nah kalau persoalan yang ngorok misalnya ya sahabat Edrim, atau ngigo lah ya, ngigo itu kan karena tidurnya tidak nyenyak ya. Nah, maka yang pertama kita lakukan ya pastikanlah ya, tidur itu ngikut sunnah Nabi gitu kan, miringnya apanya, lalu kemudian sebelum tidur wudhu dulu ya, lalu kemudian pastikan sudah sholat, sudah selesai kewajiban ibadah gitu kan. Ada yang gelisah tidur gara-gara ibadahnya ada yang belum dikerjakan, misalnya sholat isya'nya ya karena kecapean ketiduran atau lupa langsung tidurnya, itu kemudian membuat itu tidak nyenyak ya. Atau misalnya amalan sunnah yang rutin ya biasa dikerjakan sebelum tidur, tahu-tahu lupa, itu juga bisa bikin gelisah. Nah, tuntaskan dulu. Atau ada pekerjaan ya, deadline ya yang sudah kita targetkan nanti selesai sebelum itu, ternyata kemudian kita lupa dan tertidur, itu juga kemudian menjadi hal yang mengganggu ya, karena itu kan ada di memori bawah sadar kita. Itu selesaikan dulu ya. Lalu kemudian selesaikan itu ya, kalau mau ditunda ya di mindsetnya ini nanti tunda besok pagi aja kerjanya, itu nggak ada masalah. Nah, lalu kemudian doa benar-benar ya, minta kepada Allah ya, supaya tidurnya nyenyak, tidak diganggu ya. Nah, sekurang-kurangnya dengan kalimat Bismika Allahumma ahya wa amut, atau ya ta'awuz lah ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tidur. Nah kemudian masih juga ternyata Abi Genji kebiasaan ngorok ini muncul ya, berarti ada masalah fisik ya. Nah, maka di sini kemudian ya solusinya ya, suami-suami yang suka ngorok ya, suka ngorok tidur gitu kan dan mengganggu istrinya, cobalah untuk kemudian memastikan kesehatan, kesegaran, kebugaran ya, dan juga kerampingan tubuh ya dijaga ya, suami istri lah gitu ya. Kadang karena kegemukan ya, dulu waktu masih langsing ya, masih gadis nggak pernah ngorok ya, udah punya suami berat badan naik ya, ataupun udah punya istri berat badan naik, nah ini udah mulai nih ya, ada penyempitan ya di area leher, tenggorokan, kemudian muncullah suara-suara aneh itu tadi ya. Maka ya mau nggak mau ya diet lah ya, bukan diet ya, minimal berat badannya terjaga ya. Kalaupun ada kenaikan jangan signifikan banget lah ya. Dulu sebelum nikah 50 ya, kalau naik 55 masih normal lah ya, atau naik 60 agak mending. Tapi kalau naik sampai 70-80 ini obesitas ya. Jangan sampai terjadi ya, silakan dikurangi. Kemudian yang ketiga juga ini ya, jangan dibiasakan sebelum tidur makan berat terutamanya ya. Kalau karena lapar banget nih itu kan, karena kerja terlalu keras ya, sebelum tidur ya nyemil ya nggak apa-apa, tapi misalnya makan malamnya ya, ada istilah makan berat di malam hari ya. Nah ini kadang-kadang juga bisa menyebabkan masalah. Nah, kenapa? Karena kan proses pencernaan itu membuat otot-otot ya, termasuk otot tenggorokan itu menjadi lemas ya, atau santai ya setelah berkurang aktivitasnya, sehingga kemudian ini juga bisa menyebabkan ngorok tadi. Dan memang ya sahabat Edrim ya, kalau berbicara fakta tentang ngorok ini 20% ya lelaki di kisaran usia 30 sampai 35 itu biasanya ngorok tidurnya ya. Dan kemudian di usia 60 ya itu semakin banyak ya, justru di makin tua orang, faktanya ya, temuan penelitiannya menyebutkan 60% ya laki-laki ya usia 60 itu rata-rata ngorok ya, karena ada pembengkakan tonsil ya, atau juga kista kalau pada perempuan, atau juga ada penyumbatan di hidung. Nah, jadi kemudian harus dipahami ya. Dan kalau penyebab umumnya karena itu tadi ya, ada pengendoran otot dan juga penumpukan lemak. Maka makan ini harus diperhatikan. Nah, kemudian cara lain juga bisa dilakukan ya bagi suami-suami, istri-istri yang kalau tidur suka ngorok, hindari tidur telentang
Jangankan telentang, telen obeng aja susah. Enggak, maksudnya tidurnya itu dengan posisi jadi ya, kepala menghadap ke atas. Nah, ya. Nah ini kalau bicara sunnah Nabi, sebetulnya kalau Nabi tidurnya miring ya. Ya Bu, kepalanya nyamping berarti. Dan posisinya pundak kanan di bawah. Nah, menghadap kiblat. Gitu ya. Posisi awalnya itu ya. Kalau udah itu berubah ya lain cerita. Kalau Nabi membiasakan begitu. Jangan telentang ya. Kalau udah telentang itu biasanya beresiko memang muncul suara karena mulut dan dagu kadang-kadang terbuka gitu ya kalau lagi telentang. Ya tidak mengatup gitu ya. Dan ini kemudian bisa menimbulkan suara-suara. Atau coba juga ya bagi yang tidurnya suka ngorok, posisi kepala ya dinaikkan, ya. Pundak dan kepala ini agak lebih tinggi lah gitu ya. Saat tidur ya. Sehingga bisa mengurangi dengkuran ya. Karena memang kalau posisinya agak lebih tinggi ya, lidah itu enggak menutup saluran nafas katanya ya. Nah masih juga bunyi ya, pakai alat bantu ya, banyak sekarang ya, ada alat bantu yang ditaruh di hidung ya, sehingga kemudian suaranya jadi hilang. Atau ada penyangga leher juga boleh lah ya. Bantal yang model gitu deh, ada tuh kan, yang buat di mobil itu bisa dipakai juga tuh. Atau punya penahan lidah ya kalau ada alat medis gitu ya. Kan suara itu bisa dari mulut, bisa juga dari hidung ya. Dengkuran itu tergantunglah kasusnya. Nah kalau sudah begitu juga Abi Genji ya udah maksimal, udah miring sana miring situ, udah pakai alat yang lain nggak sembuh juga. Nah berarti kalau gitu apa? Pergilah ke dokter ya. Tanya dokternya, kenapa sih kalau saya tidur kok juga masih mendengkur? Oh dokter udah bilang udah coba ini begini, udah dong nggak ada. Nanti dicek ya. Mungkin ada tindakan medis yang lebih dalam. Nah, dicari sumbernya apa. Oh keluar duit banyak Abi Genji cuman untuk biar istri nyaman aja, biar suami nyaman, insya Allah jadi sedekah ya. Jadi sedekah terbesar kita, jadi jihad kita gitu kan. Nah, itu juga di bagian dari amal soleh gitu kan, walaupun keluar uang banyak. Ya alhamdulillahnya kan kita ada BPJS ya, mudah-mudahan juga bisa di cover BPJS lah ya. Kalau ada tindakan medis terkait dengan masalah mendengkur, ya dimanfaatkan. Demikian sahabat Dream ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.